Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farugoni, program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 1 kelas A. Di sini saya akan mereview materi Pancasila pada pertemuan ketiga, yaitu tentang arti dan pengertian Pancasila dalam konteks sejarah. Asal, arti, dan pengertian Pancasila. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan ajaran Buddha yang bersumber pada kitab suci Tripitaka. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Perkataan Pancasila tersebut memiliki dua macam arti, yaitu yang pertama panca yang berarti 5 dan sila yang berarti alas atau dasar. Jadi Pancasila berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Panca berarti 5, sila berarti peraturan terkait tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila berarti 5 aturan terkait tingkah laku yang baik. Ajaran Pancasila dalam ajaran Buddha merupakan ilmu aturan moral atau 5 moral prinsip yang harus ditaati penganutnya, yaitu ada 5. Yang pertama, Panatipata, Veramani, Sikapadang, sama Diami, atau aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, Adidana, Veramani, Sikapadang, sama Diami, yaitu aku bertekad melatih menahan diri dari bicara yang tidak benar. Yang ketiga, Kama Suciharaca, Veramani, Sikapadang, sama Diami, yaitu aku bertekad melatih menahan diri dari perbuatan asusila. Yang keempat, Musafada, Veramani, Sikapadang, sama Diami, atau aku bertekad melatih menahan diri dari bicara yang tidak benar. Yang terakhir, Surameraya Majapa, Datana, Veramani, Sikapadang, sama Diami, atau aku bertekad melatih menahan diri dari tidak makan makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Selanjutnya, bersamaan dengan masuknya kebudayaan India di wilayah Indonesia, ajaran agama Buddha juga mulai menyebar dan dianut oleh masyarakat, diantaranya masyarakat di zaman kerajaan Majapahit. Pelaksanaan ajaran Pancasila dapat diketahui dari kitab agama karya Empu Prapanca yang bertuliskan Yat Nangekwani Pancasila Kertasangkarabi Sekakarama, atau Raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan Pancasila. Selanjutnya, setelah Majapahit runtuh, masyarakat Jawa mulai beralih menjadi beragama Islam. Meskipun demikian, sila-sila pengaruh ajaran moral Pancasila masih dipegang oleh masyarakat Jawa yang dikenal dengan Malima atau lima pantangan. Selanjutnya, penggunaan kata Pancasila sebagai istilah untuk menyebut dasar negara. Kata Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno ketika berpidato pada sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengusulkan 5 rumusan. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Namun usulan tersebut disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga tanggal tersebut saat ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila hingga saat ini. Rumusan isi Pancasila menurut Piagam Jakarta, usulan Bung Karno terkait 5 dasar negara, maka pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang lanjutan oleh 9 tokoh nasional Panitia 9 yang kemudian berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila sebagai berikut.
Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sebelum disahkan pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta mengalami perubahan. Hal ini karena Muhammad Hatta sempat didatangi oleh perwakilan dari rakyat Indonesia bagian timur. Mereka menyampaikan bahwa keberatan dengan sila pertama karena rumusan ketuhanan belum mampu mengakomodasi seluruh agama atau keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menanggapi protes itu, Hatta mengajak beberapa tokoh untuk melaksanakan rapat. Pada saat mereka mengadakan rapat lagi, hasilnya mereka sepakat untuk menghilangkan kalimat yang dipermasalahkan dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sila pertama diganti? Karena pada saat itu rakyat dari Indonesia itu mewakili satu orang, yaitu mendatangi Presiden Insinyur Soekarno dan protes. Kenapa kok sila pertamanya seperti itu? Karena itu tidak adil, bahasanya seperti itu. Karena agama di Indonesia kan tidak hanya Islam, agama di Indonesia juga banyak. Jadi mereka protes dan akhirnya sila pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu sudah mencakup semua agama yang ada di Indonesia. Terakhir, isi rumusan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari nilai-nilai yang telah lokal wisdom atau kearifan lokal dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berupa nilai-nilai adat istiadat dan nilai-nilai religius, pengalaman, nilai-nilai esensial Pancasila yang dapat dibuktikan secara historis, diantaranya nilai ketuhanan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan masyarakat Kerajaan Kutai pada Prasasti 7 Yupa. Tertulis Bakura pada kerajaan tersebut terdapat kegiatan kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Pada intinya, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti alas atau aturan. Dan Pancasila pada saat itu sudah mengalami perubahan beberapa kali karena saudara kita dari daerah timur sana pernah protes kepada Insinyur Soekarno-Hatta terkait dengan sila yang pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Closing, kita sebagai mahasiswa atau sebagai rakyat Indonesia harus bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, karena setiap individu pasti memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Simpelnya, jika rakyat Indonesia tidak memiliki kepercayaan atau ketuhanan yang Maha Esa, berarti bisa saja dia dianggap bukan bagian dari Indonesia karena sudah tertera dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekian mungkin kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.